warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah promosi kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan membahas kelas kita adalah metodenya adalah CBL gitu ya. Case based learning. Di mana sebelumnya saya akan memberikan pengantar terkait dengan topik apa yang akan kita pelajari untuk 100 menit ke depan. Jadi di mata kuliah promosi kesehatan ini memang kegiatannya bukan hanya ceramah ya, tapi ada CBL-nya, kemudian ada PJBL-nya begitu, sehingga kita bervariasi untuk kuliah ini gitu. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu secara garis besar terkait dengan topik pada hari ini ya. Untuk kompetensi apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa ya, tujuan instruksional umum, instruksional khusus, dan tujuan pembelajarannya kita sudah berikan di awal tatap muka ya terkait dengan RPS-nya. Nah, terkait dengan evaluasi ya. Jadi evaluasi program promosi kesehatan, kalau kita mendengar evaluasi program promosi kesehatan itu memang secara harfiah evaluasi itu berasal dari kata to evaluate ya. Jadi artinya bahwa evaluasi itu menilai atau memberikan nilai gitu ya. Jadi di dalam evaluasi itu memang melibatkan suatu kegiatan yang disebut dengan pemberian penilaian atau judgement gitu. Nah, sebetulnya evaluasi itu memang bagian integral atau bagian terpadu gitu ya dari proses manajemen, termasuk juga manajemen promosi kesehatan gitu. Mengapa sih sebetulnya orang melakukan evaluasi? Tidak lain karena memang orang itu ingin mengetahui apa sih yang sudah dilakukan gitu, apa yang sudah berjalan, apakah sesuai dengan rencana, apakah semua masukan yang diperkirakan itu sesuai dengan kebutuhan, dan memang apakah kegiatan yang dilakukan itu akan memberikan hasil dan dampak yang seperti kita inginkan, kayak gitu. Nah, sebetulnya sebagai suatu proses ya, kalau kita berbicara suatu proses pasti digambarkan sebagai sebuah siklus gitu ya. Jadi ada perencanaannya, ada implementasinya, ada evaluasinya. Gitu pun dengan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan. Artinya bahwa sebuah perencanaan itu diikuti dengan implementasi dan akan dievaluasi dan seterusnya. Nah, salah satunya kenapa kita melakukan evaluasi itu untuk memulai perencanaan baru lagi begitu. Jadi intinya adalah menentukan apa yang akan dievaluasi, itu tahap yang pertama. Kita harus tahu dulu gitu. Habis itu kita mengembangkan kerangka dan batasan, kemudian kita merancang desainnya, metodenya, begitu. Kemudian menyusun rencana dan instrumen, lalu melakukan pengamatan, pengukuran dan analisis, kemudian membuat kesimpulan dan pelaporan. Itu siklus yang disebut dengan siklus evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana memilih atau merancang desain evaluasi. Jadi banyak bentuk desain evaluasi, artinya banyak rancangan desain ya atau riset yang dapat dipakai di dalam melakukan suatu evaluasi. Itu disesuaikan dengan atau tergantung dari tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Jadi desain evaluasi itu bisa sederhana, bisa juga canggih begitu ya. Kita mengenal misalnya ada termasuk desain-desain non-riset itu ya. Jadi kita bisa melihat cerita-cerita hikayat, kemudian pendapat-pendapat ahli kayak gitu-gitu, non-riset. Kalau yang termasuk riset misalnya riset ini yang non eksperimental, misalnya ada survei sederhana sampai survei yang canggih gitu ya, terus kemudian case control, kemudian cohort ya, kemudian riset juga desain tadi ya,
ada yang bersifat eksperimental juga, mulai dari misalnya desain eksperimental lapangan gitu ya, sampai dengan laboratorium. Itu bisa dilakukan. Kemudian kita juga mengenal ya, ada 9 bentuk desain evaluasi ya. Historical. Historical itu bahwa desain evaluasi itu merekonstruksi gitu ya, kejadian di masa lalu secara objektif dan tepat yang dikaitkan dengan hipotesis atau asumsi gitu. Kemudian yang kedua ada deskriptif, desain evaluasi deskriptif itu melakukan penjelasan secara sistematis suatu situasi gitu ya, atau hal yang memang menjadi perhatian secara faktual dan tepat. Lalu ada studi perkembangan ya, studi perkembangan itu menyelidik pola dan urutan perkembangan atau perubahan menurut waktu. Lalu ada studi kasus ya, atau case study itu jadi meneliti secara intensif latar belakang status sekarang dan interaksi lingkungan dari suatu unit sosial, baik itu perorangan, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Lalu ada yang disebut dengan studi korelasional gitu ya. Jadi kalau studi korelasional ini meneliti sejauh mana sebetulnya variasi dari satu faktor itu berkaitan dengan variasi dari satu atau lebih faktor berdasarkan koefisien tertentu. Kemudian ada studi sebab akibat ya. Jadi kalau studi sebab akibat ini menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan mengamati berbagai konsekuensi yang ada. Kemudian ada juga eksperimen murni gitu, melihat kemungkinan hubungan sebab akibat dengan membuat satu kelompok percobaan. Kemudian ada juga eksperimen gitu ya, eksperimen semua atau kuasi eksperimental. Itu suatu desain studi yang mendekati eksperimen, tetapi kontrol itu tidak ada dan manipulasinya juga tidak bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir ada riset aksi ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk mengembangkan pengalaman baru melalui aplikasi baik langsung ya, yang di berbagai kesempatan. Ada beberapa model evaluasi program promosi kesehatan ya. Jadi ada yang disebut dengan REAI model dan preset proset model. Nah, ini dua model ini sering sekali digunakan di dalam mengevaluasi program promosi kesehatan. Meskipun di luar sana masih banyak sekali ya model-model juga yang bisa digunakan, namun dua model ini sering kita gunakan sebagai acuan ya, atau model yang digunakan dalam mengevaluasi program promosi kesehatan. Jadi termasuk nanti ya di LKM-nya setelah pengantar ini nanti mahasiswa bisa melihat, membaca LKM yang sudah diupload di Eldiru juga ya. Nanti sedikit saya paparkan juga di pengantar ini untuk membahas dua model ini gitu ya. Jadi ada REAI model dan preset proset model. Kerangka kerja dan model itu sebetulnya untuk apa gitu? Itu adalah membantu para peneliti yang mencoba untuk mengukur seberapa sih efektivitas program promosi kesehatan, dan juga untuk praktisi yang merancang intervensi begitu. Nah, yang pertama kita akan melihat model evaluasi promosi kesehatan preset proset ya. Jadi preset proset itu merupakan model perencanaan yang sebetulnya berasal dari John Hopkins ya. Jadi dirancang sebagai cara untuk mengajarkan siswa tentang promosi kesehatan kala itu. Nah, model ini selain dipakai untuk membuat evaluasi atau kerangka evaluasi, model ini juga dibuat untuk perencanaan dan intervensi gitu. Nah, preset proset model itu didasarkan pada asumsi bahwa intervensi itu akan efektif jika gitu ya. 1 berasal dari masyarakat, 2 direncanakan secara menyeluruh, 3 didasarkan pada data, 4 termasuk intervensi masyarakat melihat sebagai layak atau tidak layak, kemudian meliputi beberapa strategi yang memang disusun menjadi sebuah program kohesif dan mengandalkan feedback ya dan kemajuan evaluasi itu. Nah, kalau di dalam diagram preset proset ya, preset
itu merupakan sebetulnya preset ini singkatan ya. Jadi singkatan dari predisposisi gitu ya. Kemudian reinforcing dan enabling. Jadi model ini memang banyak digunakan dalam kegiatan praktek promkes ya dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau di bagian presetnya itu fokusnya adalah mengidentifikasi faktor pendidikan yang dapat mempengaruhi perubahan begitu. Kemudian preset ini juga dibagi menjadi beberapa fase dan mengidentifikasi juga prioritas untuk tindakan. Kemudian kita bisa melihat ya gambarnya ini ya, sudah saya paparkan. Nah, tujuan dari preset proset model itu ya, itu kita melihat evaluasi itu di langkah ke-6 sampai ke-9. Jadi merupakan evaluasi proses dampak gitu ya, yang dibentuk untuk menilai perubahan faktor predisposisi tadi, reinforcing-nya, enabling-nya, perilakunya, dan faktor lingkungan yang menentukan kemungkinan bahwa perubahan itu akan terjadi begitu. Nah, untuk evaluasi hasil itu juga bisa diidentifikasi di situ. Artinya pendekatan partisipatif untuk perencanaan yang mendorong keterlibatan individu dan masyarakat itu merupakan aspek kunci dari model ini. Untuk tujuan dari preset-proset sendiri itu adalah untuk menggambarkan tingkat proksimal, menengah, dan distal terkait dengan program promkesnya. Artinya sebetulnya ada kekurangannya. Jadi memang model ini sebetulnya sulit untuk digunakan karena sangat terstruktur, kemudian linier ya, model linier dengan model efek, dan terlalu kompleks gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah model yang kedua adalah re-aim model. Nah, model ini sebetulnya latar belakangnya adalah gagasan bahwa program promosi kesehatan itu harus membuat sejumlah besar perubahan gitu dan mencapai sejumlah besar orang yang bisa menyebabkan dikembangkannya kerangka evaluasi REAIM ini. Jadi sebetulnya REAIM itu singkatan dari reach ya, jangkauan, kemudian efficacy atau effectiveness itu ya, efektivitas, adopsi, implementasi, dan maintenance gitu. Nah, maksudnya jangkauan di sini adalah ukuran seberapa banyak sih orang itu dapat dipengaruhi oleh program promosi kesehatan, itu jangkauan. Nah, program itu dikatakan efektif apabila menghasilkan hasil yang positif bersama dengan beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan. Lalu adopsi itu berfokus pada tingkat partisipasinya, artinya jumlah orang yang terlibat dalam perilaku promkes, kemudian apakah merupakan perwakilan dari populasi yang lebih besar seperti itu. Nah, implementasi ya tadi AI ya, hanya adopsi, I-nya implementasi itu fokus pada target pelaksanaan program. Jadi di implementasi itu fokus pada target pelaksanaan program promkes yang program tersebut bekerja gitu ya sebagai yang dimaksudkan atau tidak gitu. Kemudian pemeliharaan itu berfokus pada bagaimana pemanfaatan jangka panjang perilaku kesehatan yang diberikan. Semuanya juga mengacu apakah program promosi kesehatan itu berkelanjutan. Bahkan sebetulnya walaupun ada perubahan dalam sumber daya yang tersedia. Ini jadi ada model elemen re-aim model itu seperti ini. Jadi kita bisa ringkas sebetulnya re-aim itu R-nya itu bagaimana cara mencapai target populasi gitu. Kemudian E-nya bagaimana kita bisa tahu intervensi kita itu efektif. Yang ketiga adopsi ya. Adopsi itu bagaimana cara mengembangkan dukungan organisasi untuk memberikan
intervensi yang kita lakukan itu. Kemudian implementasi, bagaimana cara memastikan intervensinya itu disampaikan dengan benar. Kemudian ada maintenance, ya, bagaimana cara menggabungkan intervensi sehingga disampaikan dalam jangka panjang. Nah, dua konsep atau dua model itu yang akan kita gunakan untuk CBL hari ini ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi nanti silahkan dari pengantar saya yang saya sampaikan tadi diolah gitu ya untuk menyelesaikan kasus ya, namanya juga case base gitu ya. Jadi kasus yang saya berikan begitu. Kita masuk ke LKM. Kita masuk ke LKM ya. Jadi LKM ini sebetulnya sudah saya upload di LDIRU begitu ya. Mahasiswa bisa membaca kembali gitu ya, mendownload, kemudian melihat gitu ya. Jadi pada hari ini ya kita akan melakukan kegiatan CBL gitu, dimana satu kelas ini kita bagi menjadi 4 grup ya. Jadi nanti masing-masing masuk ke room, link zoomnya sudah saya nanti kita masuk ke breakout room. Link Zoom juga sudah tersedia di LDIRU. Kita nanti akan bagi menjadi 4 kelompok karena kita ada 4 dosen ya, nanti masing-masing dosen mendampingi satu kelompok. Jadi judul dari bentuk kegiatan dulu ya, bentuk kegiatannya itu adalah studi kasus gitu ya. Jadi satu kasus untuk 4 kelompok. Ada kelompok preset proses 1, kelompok preset proses 2, kelompok reaim 1, kelompok reaim 2. Nah, judul kasusnya adalah pelaksanaan 5 pilar STBM di Desa Sukamakmur, Kalimantan Tengah. Ini nanti kasusnya bisa di-download di YouTube ya, link YouTube-nya sudah saya sertakan juga di LKM ini. Nanti kita bagi menjadi 4 grup ini ya, jadi mahasiswa memahami evaluasi program Promkes, baik itu model preset proset maupun model reaim. Kemudian deskripsi kerjanya saya jelaskan sekalian. Jadi nanti di diskusi ini mahasiswa harus menyelesaikan pokok pertanyaan yang harus dipecahkan ya. Yang pertama itu apakah evaluasi promosi kesehatan model preset proset itu dapat diaplikasikan untuk penyelesaian kasus ini. Kemudian manakah yang paling efektif dari kedua model promosi kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mengapa? Jadi masing-masing kelompok itu bisa menguatkan opini yang disertai dengan data untuk keunggulan dari masing-masing model evaluasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian utarakan langkah-langkah evaluasi sesuai dengan pendekatan model evaluasi masing-masing, meliputi tahap 1, tentukan apa yang akan dievaluasi gitu ya, termasuk rencananya, sumber dayanya, proses pelaksanaannya, keluarannya, efeknya, atau bahkan dampak dari suatu kegiatan itu, serta pengaruhnya terhadap lingkungan yang luas. Yang kedua, kembangkan kerangka dan batasan ya, berikan asumsi-asumsi mengenai hasil evaluasi, serta pembatasan ruang lingkup evaluasi, serta batasan yang dipakai supaya objektif dan fokus. Yang ketiga, rancang desainnya, metodenya. Perancangan desain dapat mengikuti rancangan desain riset walaupun tidak harus kaku ya, tadi sudah saya sampaikan di pengantar. Metode pengerjaannya bagaimana gitu ya. Jadi mahasiswa diskusi ya, kemudian membaca, memahami pokok pertanyaan, kemudian meresum ya hasil diskusi, kemudian hasil diskusinya dipresentasikan. Lah setelah presentasi nanti mahasiswa juga wajib melakukan revisi ya dari masukan-masukan ya, pertanyaan-pertanyaan yang terjadi selama diskusi berlangsung. Roomnya sudah saya buatkan ya, jadi nanti silahkan diupload di situ. Luarannya apa? Luarannya adalah slide presentasi PowerPoint atau video dalam bentuk soft copy. Kemudian termasuk indikator dan bobot penilaiannya apa saja, ada nilai analisis CBL ya, relevansi argumen, kerjasama tim, keaktifan individu, kualitas luaran, kemudian nilai pre-assessment. Semua juga sudah ada di LDIRU, begitu. Ini daftar rujukannya, silahkan dipelajari begitu ya. Selamat berproses gitu ya. Silahkan ya, nanti jika ingin bertanya juga boleh, itu bahkan sangat
disarankan untuk bertanya gitu ya. Jadi saya berharap mahasiswa bisa aktif gitu ya dalam proses diskusi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang.